Pak Suyadi ya. Pak Suyadi, uji kita atau asesmen Bapak ini sudah masuk ke tahapan terakhir kita nih sekarang. Iya. Uji tulis Bapak bagus lah ya, di atas 30. Ini saya buka aja Pak ya. Makanya Bapak lolos kan. Dan praktek juga kemarin di alat berat Bapak bahasain percaya saya. Hanya di STRE aja ya. Apa namanya? Perlu Bapak tingkatkan lagi gitu ya. Sudah belajar Pak. Oke. Iya. Ini Bapak bawa catatan apa aja nih? Ada yang terkait fungsi-fungsi STRE gitu, alat-alat ada ya. Oke, nanti kita tambahin di situ. Baik Pak Suyadi, ini mengawali uji lisan kita wawancara. Saya masuk ke Undang-Undang K2 dulu, K2 ya. Bapak pernah dengar Undang-Undang K2 atau K2 ini? Pernah dengar? Singkatan dari apa? Keselamatan ketenaga listrikan. Oke, benar. Dia punya tujuan, bisa dibaca apa tujuan? Untuk mewujudkan kondisi aman dan andal bagi instalasi, kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi ramah lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Itu undang-undang ngomongnya begitu ya. Nah, kita berkewajiban untuk menerapkan atau mengimplementasikan di lapangan kan. Bisa nggak berikan contoh yang pertama itu dulu? Kan ada 3 nih. Yang pertama dulu supaya aman dan andal bagi instalasi. Berarti di sana Bapak bayangkan aman bagi peralatan alat berat dan STRE misalnya kan gitu. Nah, supaya dia aman dan andal, bagaimana Bapak memperlakukannya itu? Alat instalasi yang dilalui sistem pengamanan yang sesuai shippingannya Pak. Pengaman ya, oke bagus ya, itu supaya aman. Nah, tapi kan ada keterlibatan Bapak nih, atau oke pengaman dulu lah. Nah, pengaman di dalam alat berat, setahu Bapak apa itu? Alat berat Pak, ada fire, apar, Oke, apa ya, terus apa lagi? ada kabin operator untuk pengaman operatornya. Terus Ada lagi kalau di mobil itu kan yang paling umum itu apa? Supaya nggak menggelundung itu. Nabrak. bumper. Oh, bumper. Satu lagi sebelum bumper itu bumper mah terakhir. Tetap tabrakan. Jangan sampai bumpernya kena tuh. Jadi ada apa? Supaya nggak menggelondong itu. Mobil atau motor. Tenang. Jangan jauh-jauh bikin ini. Lu kok bawa mobil, tau-tau udah nyebrang. Jauh. Ada rem. Nah, Jauh-jauh. Kita mau diskusi aja kok. yang gampang-gampang aja Mas. Jauh-jauh. Gak ada yang kan kemarin udah saya ngomong, gak ada yang sulit sebenarnya. Kalau kita memperhatikan, ya. Santai Mas ya. Kalau mau minum dulu lah, gak boleh tuh. Ya. Oke, jadi rem ya, itu yang utama lah. Yang lainnya tadi Bapak udah sebutkan, itu nanti silakan pelajari lagi. Nah, kalau di STRE mungkin Bapak pernah dengar ada pengaman apa di sana? Di sistem STRE itu. Di SR. STRE. Ya, mungkin rem juga ada. Cuma break, istilahnya itu pasti bahasa Inggris, ada break apa gitu kan? Gitu. Ada nggak coba rem? Catat nggak Ah, selama UJT? Ya di SR pengaman ada magneti separator, itu termasuk pengaman ya Pak, untuk mengamankan logam-logam yang terbawa konveyor itu. Oh ya, itu terhadap apa namanya benda yang Bapak pindahkannya ya. Ya. Ini STRE-nya sendiri. Kemarin saya lihat kalau instalasinya ada di sana. Iya, ada rel kremnya itu. Ya. Dan nanti Bapak pelajari lagi. Iya. Khususnya STRE itu. Kalau itu Bapak sekarang Kita masih tahu belajar yang SRA. Nah, berarti ini Bapak kan udah ngambil judul ini sayang kan. Iya. Nanti Bapak kembangkan. Iya. Minimum masuklah ya Bapak ambil kali ini, nanti tinggal dikembangkan. Kalau alat berat karena itu mainan Bapak di situ kan. Oke. Nah sekarang tujuan yang kedua, apa tadi Pak? Masih tujuan pertama ya, supaya Bapak bener nih mengoperasikan STRE atau alat berat ini, panduannya Kita pakai ada SOP atau manual. manual operation kalau di mobil ya. Iya, Betul. oke. Oke. Ingat ya kalau ditanya panduan ya itu Pak, nggak ada yang lain. SOP Pak, gitu. Kalau mantan instruksi kerja Pak, gitu ya.
Nah gitu. Kalau di mana Pertamina lain lagi, bukan itu, tapi apa? Panduan juga sih ya. Oke, nah yang kedua sekarang. Yang kedua, tujuan yang kedua itu supaya aman, Bapak sebagai operator di sana harus gimana? Aman, selamat, Bapak harus beroperasi dengan kontinu dan kita harus pakai lengkap sebagai operator pakai APD. APD, bagus Pak, APD ya. Jadi itu, jadi yang digabung ya, operasinya berdasarkan SOP, APD juga kita pakai, kan gitu. Nah, itu harus dibiasakan, jangan sampai kan ada juga, aduh ini kagok pakai gini kan gitu ya. Ada itu, harus dibiasakan. Ya. Kalau di sini Bagus ya. biasa pakai APD. Nah, di area Bapak begitu luas. Iya. Bapak kadang kan nggak bisa kontrol di sana ada orang lain apa enggak gitu ya, selain Bapak kerja. Ini terkait nomor 2, supaya orang lain juga aman. Kan aman bagi makhluk hidup lainnya ya. Anggap ya masih manusia. Nah itu harus gimana nih cara ininya? Supaya orang lain juga ikut aman gitu. Harus ada apa di sana? Kita kalau kerja di Stokmel biasanya kita harus menjauh dari alat yang berbahaya untuk yang kita kerjakan itu Pak. Itu Bapak. Orang-orangnya itu harus. Nah itu gimana bebas caranya? Pergi gitu ya. Apa gimana tuh? Gimana caranya? hasil produksi kita ada sama ada Rambu-rambu itu bukan rambu-rambu bentuknya banyak. Iya. Ada setelen, garis kuning dan lain sebagainya ya. Iya. Ada mungkin tanda bahaya ditulis dilarang masuk, kan itu rambu-rambu gitu ya. Itu untuk memperingatkan orang lain supaya aman. Saya yakin di sini ketat. Saya udah bisa merasakan dengan adanya kartu ini. Berarti penerapannya udah ketat. Ada berapa lapis kan? Gitu. Nah jangan sampai begitu ke lapangan berarea kan gitu ya. Itu Bapak sebagai yang tahu persis di lapangan harus lebih konsentrasi dan bisa mengingatkan orang lain. Bagus ya. Nah ini terakhir nih, tujuan terakhir ramah lingkungan kan gitu ya. Nah menurut Bapak yang bisa mencemari lingkungan di sana tuh apa saja, kemudian gimana ya caranya mengendalikan atau menguranginya gitu? Kalau Apa aja tuh? di lokasi kita itu Pak, yang sering terdapat pencemaran lingkungan itu debu batu. Itu memang yang sering terjadi. Saya 100% yakin karena Bapak kerja di situ. Tiba debu. Terus diapakan? Untuk menghilangkan debu kita pakai yang spray kemarin. Oh iya betul ya, buat Yang hidran di pinggir itu buat AC ya. Itu yang sering kita lakukan di Stokpel. Selain itu apa lagi? Selain itu kita kadang ada bahaya hewan, papas, kadang ada kucing, apa itu sering Pak. Mungkin sampah ya Pak ya? Ya sampah sering kita mungutin di dalam Nah, itu Stokpel. maksudnya itu betul. Itu kan salah satu upaya Ya. supaya tidak terjadi sesuatu atau merusak lingkungan lah ya. Ya. Oke, saya kira bagus ya. Yang penting gini Pak, dalam uji itu sederhana. Saya mau melihat cara Bapak berpikir seperti apa atau nalarnya seperti apa gitu kan, nampaknya itu. Berarti udah Bapak pemahaman Bapak udah bagus itu. Oke, saya kira saya K2 aja dan SOP tadi ya. SOP. Satu lagi, kalau SOP itu di mana disimpannya Pak? SOP. Standard Operation Procedure itu yang untuk alat berat atau STR itu di mana? SOP kita taruh di sana Pak. Kita pegang sendiri, kita masing-masing punya pegangan Pak. Terus kan mungkin Bapak di sana ada ruangan. Ada. Tempat standby masa di mobil terus. Ada ruangan Mas dan. Maksud saya di ruangan itu harus ada. Ya. Siapa tahu namanya manusia kan suka ada lupa. Iya. Benar ya Pak ya. Makanya kemarin kan saya lebih konsen ke instruksinya adalah persiapan. Itu untuk mengingatkan Pak ya. Nah, oke. SOP satu lagi. Jadi nambah nih. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana? Bapak ingat-ingat lagi kemarin waktu kita di lapangan. Silakan Bapak ceritakan bagaimana urutan atau tahapan ya, tahapan kerja kalau Bapak mau mengoperasikan peralatan di lapangan, baik terserah mau alat berat atau STE ya.
satu aja lah. SRE misalnya, urutannya menurut Bapak yang di secara hukum aja dulu. Yang Oh di Albert boleh. Persiapan apa namanya? Mulai dari persiapan sampai akhir silakan ceritakan. kita persiapan Pak. Nah apa saja Pak? Pakai APD apa Werpak, kita pakai APD lengkap, terus bawa checklist, kita mau operasi kita cek dulu Sebentar, Bapak langsung menyiapkan itu ada yang nyuruh nggak? ya, kita sesuai ini Pak, Apa namanya? sesuai perintah dulu Nah, ya. itu. Ya sesuai perintah dari Itu dulu atasan. ada SPK atau WO baru kamu bergerak ya kan? Oke, Berarti baru. kita ya. dikasih Nah. atasan suruh bekerja ini, Ya, kita oke. persiapan APD, Ya. bawa checklist, kita keliling alat unit, Hmm. kita cek kalau sudah kondisi aman semua, Ya. baru kita nyalain alatnya itu, Hmm. kita pemanasan 5-10 menit, baru kita bergerak mulai pekerjaan. Itu pelaksanaan ya. Ya. Nah terakhir apa? Setelah itu apa? Setelah selesai. Setelah selesai, seperti saya kemarin cerita, itu habis bekerja, kita nyuci alat dulu, semprot-semprot, terus kita isi bahan bakar, habis itu kita parkir di tempat rata, habis itu kita langsung melaporkan pekerjaan kita ke atasan. Bagus ya. Jadi ingat Pak, sederhana Pak. Mau kemanapun gitu, tetap persiapan. Atau lebih jauh lagi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Perkara di situ ada evaluasi, analisa itu lain. Itu bagian dari pelaksanaan juga sebenarnya. Harus lah Bapak udah. Saya yakin Bapak udah biasa lah gitu ya. Oke, saya kira cukup dari apa? Silakan. Oke. Operator alat berat ya Pak Suyati. Iya. Kalau mau mengoperasikan tadi udah diceritakan. Sekarang kalau kita butuh bahan bakar itu prosedurnya gimana? Prosedurnya Pak, kalau mau isi ke bahan bakar, kita itu sudah tersedia di situ Pak, ada fuel tank. Kita kalau mau mengisi bahan bakar itu tiap sore kita isi, terus kita penuhi full, habis itu kita laporan Pak sama di checklist laporan mengisi bahan bakar sekian gitu. Jumlahnya tertulis nggak? Tertulis Pak, jumlah tertulis, kita ngisi berapa ada tertulis di situ. Kemudian kalau pasca pekerjaan apa saja yang dicatat? Semua kondisi alat ini kita tulis di Contohnya kondisi alat apa kita yang nggak normal kita laporkan, terus pekerjaan kita apa yang kita kerjain nanti kita catat Pak, kita laporkan ke atasan. yang spesifik lagi yang misalnya kayak alat berat gitu ya, selesai atau tidak ini tidak sip ya? Kalau saya nggak sih Pak. Tidak sip ya, sesuai itu ini aja ya operasinya. Itu tapi catatan kalau jam operasi dicatat nggak? Jam operasi tetap dicatat Pak, awal sampai akhir. Kalau di alat berat di kabin di apa namanya? Di kabinnya itu kan ada panelnya ya. Panelnya itu ada apa panel alarm ya. Iya. Di situ alarm Ada yang indikasi. Indikasi apa saja yang Indikasi muncul di water yang coolant ada, pressure oil ada, terus air udara itu filter udara itu ada juga, terus pengisian baterai ada. Nah sekarang kalau contohnya pengisian baterai, di situ muncul alarm, apa yang Bapak lakukan? Kita kalau muncul kayak gitu Pak, kita tetap berhenti dulu, kita laporan kira-kira ini masih bisa untuk beroperasi lagi ke orang atau enggak, kita nunggu Laporannya kemana? ke atasan kita Atasan Pak. dulu. Tunggu tindak lanjutnya. Iya. Yang membuat laporan secara WO apa bukan Bapak ya, atasannya ya. Atasan Pak. Sekarang beralih ke SRO. Saya mau pengen tahu catatannya aja. Itu catatan apa contohnya? Contohnya ada stocking, Ini SRE itu bagian-bagiannya apa saja? Bagian utamanya di sana. bagian utama ya ada bom konveyor, terus Stop dulu, Bung. Ya gunanya untuk apa?
Untuk bom konveyor kita untuk Dibaca menaikkan aja. dan menurunkan bom, Pak. Gimana? Untuk menaikkan dan menurunkan bom. Menaikkan menurunkan bom. Apalagi peralatan utama konveyor untuk menaikkan menurunkan bom. Untuk menaikkan dan menurunkan bom. Konveyor. Iya, konveyor. Terus ada konveyor yang ikut jalan. Yang konveyor bom kan. itu dibaca ada itu catatan apa? Iya, itu kan bom konveyor. Ah. Ada paket wheel Nah, pakai pil untuk apa itu? mengambil batu bara dari stopper. Nah, terus apa lagi? Terus ada reclaiming, Hmm. alat untuk memindahkan batu bara dari paket wheel bom menuju konveyor saat kondisi reclaiming. Hmm. Lagi. Stacking, membuat stopper batu bara dari kapal kita alihkan ke stopper lewat konveyor. Ada lagi? Ada traveling mekanisme, Hmm. peralatan untuk menggerakkan stacker roller maju. Terus ada lagi? Ada di kabin, Hmm. ruang kontrol operator stacker roller. Nah, di kabin ada alat apa saja di sana? Di situ ada ruang ini AC-nya, terus ruang untuk operatornya, operasional operatornya, panel-panel yang itu ada. Aplikasi yang diganti yang lain apa? Contohnya apa? Uji habis kan sudah mulai. Kalau ada alarm, Kalau menurut enggak Mbak jalan Dewi, konveyor ini itu langsung ada di situ. selesai. Oh, Nah, nanti jam 10 kita langsung ke lapangan aja. Ya, daerah Kan cuma berdua. kaitannya dengan ini kan naik turun atau ini ada peralatan yang lainnya lagi Nah, itunya apa? kaitannya pada hidrolik dan sebagainya. Ada Pak. Kalau di sisi hidrolik apa yang perlu dicek kalau sebagai operator? Sebagai operator ada level oilnya Pak. Level oil. Terus kalau misalnya terdapat level oil kurang, Kita apa? laporan juga Pak Sisinya laporan aja. ke CCR. Oke, terima kasih. Oh, atau lapor CCR. Kita kontak ke CCR. Oke, Pak Suyadi ya. Iya. Cukup lama sih, 10 tahunan sini ya. Tapi dia alat bisa terus ya. Iya. Di staker reclaimer belum pernah megang. Tapi Udah belajar. belajar. Oke, sekarang alat besar dulu. Ada beberapa jenis alat besar di sini. Bulldozer ya sama Pak. Oke, yang bulldozer fungsinya untuk Di stopper ya, untuk menata stopper dari batu bara yang habis di stacking kita padatkan untuk memadamkan supaya tidak ada timbul-timbul api. oke. Terus tadi eskavator. Kalau eskavator di situ untuk pemadaman kebakaran di waktu di stopper kalau ada titik api Pak. Oke, dengan cara apa dipadamkannya? Pakai Kita apa? cari titik apinya, kita harus ikuti arah angin, Ah, kita ketuk dan kita padatkan. Iya padatkan, terus itunya titik apinya kita alihkan ke yang kita cari tadi, kita tanam langsung kita Ya. Sekarang filosofi dipadatkannya tahu nggak? taruh supaya Apa? tidak timbul udara. Oke, berarti bukan dari udara memutus Memutus. segitiga api. Segitiga api itu kan sumber panas, Iya. bahan bakar, oksigen. Nah, kalau dipadatkan berarti di kumpulan batu bara itu tidak ada ruang untuk oksigen. Yang di batu bara timbul asap, begitu dipadatkan tapi nggak ada oksigen, akan padam kan? Iya, Pak. Itu memutus segitiga api ya. Oksigen yang dihilangin Iya. kalau dipadatkan ya. Kita harus sampai padat. Ya, itu berarti tidak ada ruang untuk oksigen di tumpukan batu bara, jadi tidak akan timbul kebakaran. Itu ini ya, jadi akan dipadatkan untuk memadamkan. Ya, mobil untuk Memutuskan, memadamkan, ya. memutus segitiga api ya. Pernah di training pemadam kebakaran juga kan? Ya sekadang ada simulasi. Ada simulasi. Nah, kan teori-teorinya pernah dapat kan segitiga api ya? Iya. Nah, itu salah satunya. Sama ada begitu. Ya, jadi dipadatkan itu memutus segitiga api ya. Salah satu memutus segitiga api. Yang pasti dipadatkan memutus oksigen ya atau O2.
Oke. Terus tadi wheel doser, wheel loader. wheel loader, wheel loader. Kalau wheel loader Pak itu kalau di stockpile mungkin sangat sedikit aktivitasnya Pak. Oh, Yang sering aktivitas itu di limestone Pak. oh, Untuk mengisi limestone ke Limestone. hopper, hopper ya. limestone. Oke, jadi pakai wheel loader. Wheel loader, ya. Sama untuk pengambilan bottom as yang mau Ya. dibuang ke Ada as, ya. Pak Suryadi ini kerja nggak pakai shift ya, pagi aja. kalau saya daily Pak. Terus yang malam siapa yang tugas? Kalau yang malam sip Lancar. wheel loader itu ada Pak. Oh, Pak Suryadi pagi terus ini. Nah, kalau yang sip wheel loader itu pihak ketiga Pak. Oh, di Pemborong ya. Iya, pihak ketiga. Oke. Berarti Bapak ini menurut aturan Depnaker ya, harusnya ya. Karena supir atau pengendara forklift aja harus ada SIM-nya nih. Iya. Bapak kan mengoperasikan pengendara itu mengoperasikan doser, eskavator itu kan harus ada SIM-nya dari Depnaker ya. Iya. Ada atau tidak? Ada. Ada. Angkat dan angkut. Iya, harus ada. Sio, Ada ya. Sio ya. Sio. Sio ya. Izin operasi pesawat Punya. angkat angkut. Boleh lihat? Oh di sini. Berupa SIM kecil gini atau yang sertifikat gede? Kecil ya, kayak ini sertifikat ada. Ya, itu dari yang lebih dari Depnaker ya. Iya. Kalau itu perusahaan. Ya perusahaan yang ini memang itu syarat dari Depnaker untuk mengoperasikan alat angkut. Iya. Karena supir forklift aja orang gudang itu harus ada itu, harus ada SIO-nya. Iya. Kalau itu kan nggak begitu, ya ada yang lebih besar sih. Iya. Jadi sih kalau Di sini ada yang 10 tahun juga. iya betul forklift. Oke, sekarang ke sektor reclaimer ya. Tadi sudah banyak ditanyakan fungsi-fungsi udah, tapi belum pernah mengoperasiin. Secara garis besarnya lah, sektor reclaimer ini keseluruhannya ya, Iya. ada di unit sini, fungsinya untuk apa sih? Untuk pengambilan batu bara yang dari kapal Ya, lewat kompresor ke stok. ya. Terus lalu yang dari stok kita kirim ke bandar Silo. Oke, itu ya. Jadi memindahkan yang dari kapal ke stockpile disimpan, nanti bisa diarahkan ya. Iya, iya. Kan? Dan bisa juga mengambil untuk dimasukin ke silo bangka. Dua itu ya. Untuk menggerakkan si bakat itu ke kiri kanan itu apa namanya? Seliling. Seliling ya. Oh, belum pernah operasi itu ya. Tapi selama belajar di sektor reclaimer ini ada nggak untuk memisahkan batu bara yang datang nih, batu bara yang bagus, batu bara yang jelek? Di sini pemisahan untuk stok. Itu udah dianu Pak. Di stok itu udah ada berapa macam jenisnya. Jenisnya. Jadi yang agak jelek di sini, Ya. yang agak bagus ini, yang bagus di sini. Oke, berarti itu dia ngarahin sektor reclaimer ya. Reclaimer, Pak. Dari kapal ini datang batu bara kualitas jelek. Iya. Kalau pindah, taruh di sini. pindah ya. Berarti sektor reclaimer yang ini. Oke, cukup fungsi garis besarnya sektor reclaimer dia paham ya. Karena belum mau operasiin, kita mau nanya ke pengurus aja udah bingung nih. Baru ujian soalnya. Tadi garis besar sektor reclaimernya, prinsip kerja udah tahu. Tapi uji tulisnya juga bagus. PSRE. Berapa Pak? Seimbang ini. Oke, cukup pas ini saya ya. Terima kasih Mas Yadi ya. Mengaji. Bapak dapat 80 lebih, kasih tahu aja. Ya, Ya, lulus Pak. itu penyemangat Bapak ya. Di sini bukan lulus lulus Pak ya. Bukan. AP dan BKT ya, kita itu belum kepercayaan tapi itu Ya Pak kepercayaan. ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Edi ya. Bagus ya Bapak. Mas Yadi makasih ya. Terima kasih. Apa namanya? Dari uji tulis, kemudian kemarin praktek dan sekarang wawancara. Ya saya lihat memang sesuai ya, artinya bagus lah. Apa namanya? Kelihatan Bapak semangat belajarnya tinggi ya. Saya bisa melihat dari uji tulis Bapak ini saya kasih tahu ya kan. Ya, Nah, mudah-mudahan Bapak masih level 2 maksud saya itu. Iya, mudah-mudahan Bapak kita masih belajar level dari dua, kembalikan dari Bapak. 51. Masih jauh kalau dibanding saya Pak. Semangat terus ya. Ya, masih di bawah usia pensiun. Iya, masih di bawah. Tapi Ya. sudah mendekati Pak. Iya paling tidak itu banyak belajar
Gitu. Oke, Pak Dik. Terima kasih ya. Bagus. Hasilnya nanti siang ya. Untuk Istirahat. Tapi Jumatan ya Pak. kemungkinan karena kita masih nunggu 2 orang lagi yang kita kemarin. Oke, terima kasih Ya. Pak semua. Silakan istirahat Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Bapak siap-siap jadi motif nanti ya.